ketika jenengan ini menjalankan apa isi-isi Al-Quran, apa yang terkandung semua dalam Al-Quran, jenengan benar-benar takut kepada Allah, jenengan terus mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mencari tuntunan-tuntunan Al-Quran dan menjalankannya, maka jenengan akan disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Jadi merasa tentram, hidup jenengan ini tidak akan pernah kekurangan, jenengan akan nyaman, jenengan akan merasa tentram, bahagia. Ini yang dimaksud Firdaus ya. Di dunia dan di akhirat ini pasti Allah akan memberikan. Ini janji Allah ya. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Jadi kalau jenengan ingin hidup nyaman, ingin hidup merasa tentram, ikuti apa petunjuk dalam Al-Quran. Jangan mengingkari ayat-ayat suci Al-Quran, tindakan-tindakan. Yang dikatakan mengingkari ini bukannya orang nggak mau belajar, itu jelas kalau itu. Yang lebih halus lagi, ketika jenengan sudah mendengar, kita sudah tahu tapi kita tidak mau menjalankan, itu namanya mengingkari dan juga memperolok-olok. Maka coba jenengan kaji. Lah terus kalau tidak mau menjalankan, itu sama saja tidak percaya. Kalau percaya pasti langsung menjalankan. Ketika diperintahkan jalan, perintahkan jalan, pasti kayak gitu. Ini tandanya orang percaya. Nah kalau diperintahkan tidak jalan, berarti jenengan menyepelekan, sama juga tidak percaya. Nah inilah akhirnya yang menjadikan kekafiran. Amal ibadah kita lenyap. Inilah, hati-hati. Orang-orang yang melakukan kebajikan tentram, enak, nyaman ya. Nang awak sehat, enak, tidak pernah merasa kekurangan. Inilah bagi orang-orang yang mau menjalankan apa isi-isi Al-Quran ini ya. Makanya katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Ini yang pernah saya katakan kepada jenengan. Jadi ilmu Allah ini sangat banyak sekali. Ibarat air yang di lautan, yang semua ada di dunia ini ya, dijadikan tinta untuk menulis ilmu-ilmu Allah, itu tidak pernah mencukupi, masih kurang. Walaupun ditambah lagi segitu, ditambah lagi 2 kali lipat, ini tidak akan pernah cukup untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah. Begitu banyaknya ilmu-ilmu Allah. Nah terus kok jenengan belajar ngantuk, jenengan males, jenengan belajar tiap hari aja nggak ada selesainya. Di sini dikatakan, katakanlah seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Laut satu dunia, samudra semua sedunia, ibarat ini airnya jadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, ini masih kurang. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula, walaupun didatangkan lagi 2 kali lipatnya, ini nggak pernah mencukupi. Begitu luasnya ilmu-ilmu Allah. Ini bukti. Dan terus jenengan kok belajar ngantuk, piye? Ini belum seberapa. Ini belum seberapa. Ya, ini belum seberapa. Coba bayangkan tinta, air laut semua yang ada di dunia ini, samudra yang ada di dunia ini, begitu banyaknya. Ini harusnya menjadi lebih sadar lagi, lebih takut lagi kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika jenengan diberikan pelajaran ini semua, jenengan ada perintah-perintah dalam Al-Quran, terus akhirnya datang jenengan, ini kalau saya mengerjakannya tahun depan atau tahun depan lagi gimana lain. Jadi saya bilang itu urusan jenengan dengan Allah Ta'ala, karena bukan urusan saya. Saya hanya membacakan apa isi-isi Al-Quran. Tapi semua
kembali kepada Allah Ta'ala. Yang dimaksud kayak gitu ya. Ini biar gampang dicerna maksudnya. Jadi ketika sudah disampaikan, ini urusannya jenengan dengan Allah Ta'ala, bukan urusan dengan saya, bukan. Maka saya pernah bilang, jangan takut dengan saya, tapi takutlah dengan Allah. Lucu kalau jenengan takut dengan saya. Aduh, kalau saya nggak melakukan nanti saya gimana? Takutlah sama Allah, karena jenengan akan kembali kepada Allah, bukan kembali kepada saya. Saya ini hanya membacakan ini. Makanya saya bilang, lakukan atau tidak itu terserah jenengan. Yang penting saya sudah menyampaikan. Cuman apa yang ada dalam Al-Quran saya sampaikan, gitu tegasnya. Yang pahit saya sampaikan, yang enak saya sampaikan. Sepahit apapun tetap saya sampaikan kepada jenengan. Inilah. Karena amanah saya hanya menyampaikan. Kalau untuk menjalankan apa itu jenengan urusan dengan Allah Ta'ala. Jenengan mau menjalankan ya itu nanti urusan dengan Allah Ta'ala. Jenengan tidak menjalankan itu pun jenengan urusan dengan Allah Ta'ala. Karena hanya Allah Ta'ala yang mempunyai semua alam dunia ini. Semua akan kembali kepada Allah Ta'ala. Maka lebih kembalilah ke introspeksi diri jenengan. Maka saya bilang, jenengan bisa membohongi saya, bisa, tapi jenengan tidak bisa membohongi Allah Ta'ala. Jenengan masih bisa alasan kepada saya, tapi jenengan tidak bisa alasan kepada Allah Ta'ala. Ayo. Semua akan kembali kepada Allah Ta'ala. Saya hanya menyampaikan, saya hanya membacakan, ya, paham? Jadi apa yang saya sampaikan itu hanya suatu bimbingan, suatu pemberitahuan. Makanya lebih takutlah jenengan kepada Allah Ta'ala. Ini. Makanya ketika jenengan mau melakukannya kapan, ini urusan jenengan. Kecuali jenengan mempertanyakan yang kayak kemarin, ini mana dulu yang didahulukan, ini baru saya bisa menjawab. Tapi kalau jenengan bilang sama melakukannya tahun besok gimana, itu saya nggak bisa jawab. Ya, ini. Tapi kalau tanya mana dulu yang mau di ini, baru insya Allah saya bisa membantu. Ya. Tapi kalau masalah penundaan waktu ataupun apa, itu terserah jenengan. Saya kembalikan ke diri jenengan lagi, karena apa? Saya nggak bisa memaksa ataupun menyuruh dengan cepat, karena yang tahu diri jenengan sendiri. Makanya saya berpesan kepada jenengan, ketika jenengan menjalankan harus dengan hati. Jangan karena terpaksa. Kalau jenengan terpaksa tidak akan pernah sampai. Takutlah kepada Allah, merasa nggak enak lah sama Allah. Jangan nggak merasa enak sama saya, lucu sampean. Yang patut disembah Allah. Nah, gitu. Yang patut ditakuti Allah Ta'ala, bukan saya. Saya hanya menyampaikan saja. Ya, paham ya? Nah, kecuali jangan minta pertimbangannya, ini mana yang didahulukan. Kira-kira ini dulu apa ini dulu? Ya, ini baru bisa membantu. Ya, ini. Paham ya? Jadi biar nggak salah paham jenengan. Nanti takutnya salah paham, aduh aku rapena mau urut tangan. Lah akhirnya terpaksa takutnya kayak gitu. Ya, jangan, itu nggak boleh. Tapi lebih takutlah kepada Allah Ta'ala, takutlah ya.